Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2020, ibadah minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Kristanto Tri Pangabdi dari GKJW Jemaat Mojosari. Mari kita mulai ibadah saat ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memujikan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh, serta di dalam hati kita masing-masing marilah mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mendasari firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah kita pada kesempatan saat ini diambil dari surat Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasal 3 akan kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 yang demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang menjadi dasar ibadah kita pada kesempatan saat ini. Dan mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Dari kidung jemaat nomor 64. 64 kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Tuhanku, tak putus aku heran
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentu ada saja perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berdoa, kita mohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada kesempatan saat ini, kami bisa bersama-sama mengadakan ibadah di dalam keluarga kami masing-masing untuk kami memenuhi undangan dan panggilan Tuhan. Maka dari itu ya Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Namun demikian kami juga mengakui dan menyadari keberadaan kami sebagai manusia. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang mungkin kami lakukan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami kembali bisa layak di hadapan-Mu, supaya kami bisa kembali menjalani aktivitas kami dengan baik, dengan sukacita, karena kasih dan juga penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada setiap kami semua. Ya Bapa, kami percayakan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan pengampunan bagi setiap umat-Nya yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Dan mari berita anugerah ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 34, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu, mohon hikmat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu kembali. Pada saat ini di tengah-tengah kami membangun ibadah, kami ingin belajar tentang firman-Mu. Berilah hikmat dan pengertian kepada kami semuanya, maupun hamba-Mu Bapak Pendeta Kuko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan.
Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 44 yang demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanam membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita ataupun setiap orang di tengah-tengah dunia ini, kita diberi mandat atau diberi jabatan tertentu di dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, tentu di balik jabatan yang diberikan atau di balik mandat yang diberikan kepada kita, pasti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan atau harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepada setiap kita semua. Ataupun kalau kita menjalani kehidupan persekutuan kita di gereja ini, mungkin kita ditunjuk sebagai ketua panitia di dalam acara apapun. Kita mengetahui bahwa ketika kita ditunjuk sebagai anggota panitia atau ketua panitia atau apapun itu, pasti ada tugas, pasti ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, itu semua tergantung pada kita masing-masing. Kita mau menyelesaikannya dengan baik atau kita menyelesaikannya dengan asal-asalan. Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Ada orang yang ketika diberi tanggung jawab, ya sudah, diselesaikan secara asal-asalan saja. Atau ada orang yang memang ketika diberikan jabatan atau diberikan tanggung jawab tertentu,
dia akan berusaha dengan sangat luar biasa untuk menyelesaikan segala tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Dan memang ini kembali lagi kepada pilihan masing-masing orang. Nah, di dalam bacaan kita pada kesempatan saat ini, yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius pasal 21, yang kita baca tadi mulai ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-36 ini tadi, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini sungguh sangat menarik, karena di dalam perumpamaan ini ada beberapa tokoh yang dimunculkan atau yang digambarkan di dalam kisah ini. Tokoh yang pertama adalah si tuan tanah ataupun pemilik tanah. Yang selanjutnya ada hamba-hamba yang dipercaya oleh tuan tanah itu untuk mengerjakan kebun anggurnya. Dan yang ketiga ada anak tuan tanah. Nah, di dalam cerita ini, di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini, sungguh sangat menarik. Karena sang tuan atau sang pemilik tanah itu memberikan tanggung jawab yang besar kepada para hambanya untuk mengerjakan kebun anggur. Dikatakan tadi di ayat 33, dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang di tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Jadi si tuan tanah ini, si pemilik kebun anggur ini, dia menyiapkan tempat untuk ditanami atau untuk dipakai sebagai pertanian ataupun kebun anggur itu tadi. Tempatnya sudah ada, lalu disewakan atau disewakan kepada para hamba itu tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya posisi hamba-hamba yang mengerjakan kebun anggur ini sudah sangat enak. Karena dia sudah disiapkan tempat, bahkan tempatnya dikatakan itu tadi ada menara jaga. Ada pagarnya, supaya mungkin tidak ada pengganggu-pengganggu yang bisa mengganggu kebun anggur itu, yang membuat para hamba yang menyewa kebun anggur itu sehingga mengalami kerugian. Nah, dari sini kita melihat betapa menariknya si pemilik kebun anggur ini. Dia tidak hanya sekedar menyewakan, tetapi dia juga memastikan bahwa siapa yang menyewa kebun anggur itu bisa menggarap kebun anggur itu dengan nyaman, dengan aman. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang mengerjakan kebun anggur itu tadi? Mari kita baca di ayat yang ke-34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu dan memukul mereka, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Nah, ternyata si penggarap-penggarap ini justru para penggarap ini justru menganiaya para hamba-hambanya. Dan kemudian dikatakan juga di ayat 35, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh para penggarap ini kepada para hambanya. Saya lanjutkan dari ayat ke-36 dulu. Kemudian tuan rumah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Nah, di sini ini sangat menarik. Apa yang terjadi ternyata justru tidak memperbaiki keadaan. Ketika sang tuan tanah menyuruh hamba-hamba yang selanjutnya untuk kemudian bisa mengingatkan para penggarap-penggarap itu. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-38, saya ingin membacakan ayat 38, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, ini peristiwa ini terjadi ketika para hamba tadi tidak bisa mengingatkan para penggarap, akhirnya si tuan tanah
menyuruh anaknya sendiri untuk mengingatkan para penggarap itu. Apa yang terjadi? Justru anaknya dibunuh. Anak si pemilik kebun anggur tadi justru dibunuh. Nah, kita bisa membayangkan situasi ini. Tentu kalau dikaitkan, karena ini perumpamaan, kalau dikaitkan dengan perjalanan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia pada waktu itu di dalam konteks Injil Matius, kita bisa membayangkan bahwa siapa pemilik tanah, pemilik kebun anggur? Pemilik kebun anggur tentu adalah Allah sendiri. Siapa para hamba? Para hamba itu adalah para nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk mengingatkan manusia atau khususnya bangsa Israel waktu itu. Dan siapa penggarap? Ya, bangsa Israel yang harusnya diingatkan. Dan siapa anak pemilik kebun anggur? Tentu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini sebuah gambaran yang digambarkan oleh Tuhan Yesus begitu lengkap. Karena sebenarnya si pemilik kebun anggur sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi ketika para penggarap itu diingatkan, ketika para penggarap itu ditegur, apa yang terjadi? Para hamba tadi dipukuli bahkan dibunuh. Termasuk anak si pemilik kebun anggur tadi juga dibunuh dengan motivasi mereka ingin memiliki warisan dari si pemilik kebun anggur. Sungguh luar biasa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi ini. Nah, kita bisa bersama-sama berefleksi. Oleh karena itu di ayat yang ke-42 tadi Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena rupanya si penggarap-penggarap tadi sudah membuang kesempatan indah, sudah membuang kesempatan berharga dengan diberikan kesempatan oleh si pemilik kebun anggur tadi untuk bisa menggarap, untuk bisa mengerjakan kebun anggur milik Tuhan tadi. Tetapi justru mereka melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mereka sudah membuang batu penjuru. Mereka sudah membuang hal yang berharga, kesempatan yang indah yang harusnya mereka miliki sebagai para pengikut Kristus. Mereka buang begitu saja. Nah, ini yang seharusnya bisa menjadi bahan refleksi kita saat ini. Banyak sekali godaan, cobaan di dalam hidup kita yang menggoda kita untuk kemudian kita bisa meninggalkan Tuhan. Yang menggoda kita untuk kemudian kita bisa melupakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan segala macam berkat penyertaan kepada setiap kita semua. Satu persatu dari kita. Kita ibarat para penggarap tadi, yang sudah disiapkan tempat yang indah, disiapkan tempat yang nyaman oleh Tuhan. Dan tergantung pada kita semua ketika kita diberikan kesempatan indah itu oleh Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk meneladani apa yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus memiliki pemahaman yang luar biasa di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 tadi, saya ulangi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian karena Rasul Paulus mengetahui betapa berharganya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indahnya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi dia, bagi Rasul Paulus, untuk bisa terlibat di dalam kegiatan, di dalam pelayanan, di dalam pewartaan tentang cinta kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita semua. Rasul Paulus sadar bahwa itu adalah kesempatan yang indah. Sehingga meskipun dia mengalami tantangan, meskipun dia mengalami cobaan, dia tidak pernah melepaskan tanggung jawab itu. Karena apa yang dia yakini itu tadi akan membawa kebahagiaan, sukacita yang sejati bagi dirinya. Nah, mari kita bersama-sama menyadari itu dalam hidup kita. Kita sering digoda untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam kehidupan keseharian kita, banyak sekali godaan-godaan itu. Tetapi mari kita sadari bahwa berjalan di jalan Tuhan, bahwa mengikuti kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang berat.
bahwa berjalan di jalan Tuhan bukan hal yang menyusahkan, tetapi justru itu adalah kesempatan indah bagi setiap kita semua. Jangan sampai kita menjadi seperti pengharap-pengharap tadi, yang menyia-nyiakan kesempatan indah. Pada akhirnya dia kehilangan segala sesuatunya. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan hidup kita demi kepentingan keinginan pribadi kita sebagai manusia dan meninggalkan kehendak Tuhan. Karena memang kehendak Tuhanlah yang harusnya kita sadari sebagai kesempatan indah bagi kita untuk menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bisa berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di seluruh penjuru bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebagai dasar kita mengucap syukur, mengumpulkan persembahan, terambil dari Roma 12, ayat yang ke-1, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan yang ketiga.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan saat ini. Dan kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru tanpa awan mendung, bunga selalu bermekaran tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita yang mau senantiasa bersandar dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 441. 441 kita pujikan bait 1 dan 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.